Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Masa lalunya bukanlah pilihannya, dan ibunya juga adalah korban. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menanggung peristiwa masa lalu yang tak tertahankan ini. Putri dapat menyentuh hati nuraninya dan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dan menjalani kehidupan yang baik, dan tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti orang lain di masa lalu. Mengapa Putri tidak memenuhi syarat untuk berada di sisi Randy? Kenapa Putri tidak bisa cocok dengannya? Mengapa Putri tidak bisa mengejar kebahagiaan yang dia inginkan? Kebahagiaannya, suaminya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami berdua. Setelah memikirkan ini, suasana hati Putri tiba-tiba menjadi terlihat sangat jelas dan dia menghela nafas panjang. Ada apa? Randy menghentikan mobil dan menatapnya. Randy, aku adalah wanita yang ingin kau tinggali selama sisa hidupmu. Apakah aku pantas untuk berada di sampingmu? Tanyanya, menatapnya dengan bersemangat. Apa yang kamu pikirkan itu? Tentu saja apa yang dia katakan penting. Apa yang ada dalam pikiran wanita ini sepanjang hari? Apakah aku penting dalam hidupmu? Bagaimana jika kamu bertemu dengan seorang wanita yang kamu cintai? Tidakkah kamu akan melepaskanku dengan mudah? Putri mengambil tangannya, menjabatnya, dan bertanya, kamu adalah istriku. Randy sudah menikahinya, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan wanita lain? Bahkan jika Randy merasakan jatuh cinta, dia akan jatuh cinta kepada Putri. Meskipun aku adalah istrimu, kamu bisa saja menceraikanku. Setelah bercerai, kamu bisa menikah dengan orang yang kamu cintai, dan dia akan menjadi istrimu. Putri tidak puas dengan jawabannya. Tidak, Randy membuang dua kata dengan sungguh-sungguh, membuka sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Kenapa tidak? Putri mengikuti untuk keluar dari mobil dan terus menariknya untuk bertanya. Kamu adalah satu-satunya istri dalam hidupku, dan tidak akan ada orang lain yang bisa menggantikan posisimu. Randy menatapnya, mengatakan apakah itu serius atau tidak. Yah, aku percaya padamu. Dia terjun ke pelukannya dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya dengan erat. Aku hanya ingin kamu dalam hidup ini. Orang dengan kepribadiannya tidak akan membuat janji dengan enteng. Begitu mereka berjanji, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyadarinya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir dengan apa yang dikatakan kakek Sanjaya kepadanya. Putri harus percaya kepada Randy. Putri mengambil tangan Randy dan meletakkannya di perut bagian bawahnya. Kamu bisa merasakannya. Bisakah kamu merasakan sesuatu? Randy mengangkat alisnya. Ada apa? Putri memutar matanya. Rasakan lagi. Makanlah cepat. Randy mengabaikannya dan makan dengan serius. Setelah makan malam, Putri kembali ke kamar untuk mandi, dan kemudian berbaring di tempat tidur lebih awal untuk beristirahat. Seperti biasa, Randy pergi ke ruang kerja untuk bekerja. Pada saat ini, Randy masih memikirkan sesuatu, jadi dia tidak berniat bekerja. Setelah merokok, rokok demi rokok, dia masih memikirkan apa yang dikatakan Putri kepadanya belum lama ini. Putri mengatakan bahwa dia sedang hamil. Akankah mereka akan melahirkan anak-anak mereka di masa depan? Pada saat itu, Randy tidak tahu suasana hatinya sendiri, jadi dia tidak bertanya apa-apa. Randy khawatir jawaban yang dia dengar berbeda dengan jawaban yang ingin dia dengar, dan Randy khawatir jika Putri terlalu banyak berpikir. Ternyata Putri sedang mengandung anak mereka, sehingga bahkan jika tidak ada cinta di pernikahan ini, mereka masih punya anak, jadi mereka bisa bertahan lebih lama. Setelah merokok rokok terakhir,
Randy tiba-tiba bangkit. Dia pergi ke kamar lain untuk mandi, menyikat giginya, dan memakai piyama bersih, memastikan bahwa tidak ada jejak asap rokok di tubuhnya sebelum kembali ke kamarnya. Randy tanpa sadar meringankan langkahnya, datang kepada Putri dengan tangan ringan, dan berdiri di sampingnya, mengawasinya yang tertidur dengan tenang. Tepat ketika Randy menatapnya, Putri tiba-tiba membuka matanya, dan kedua matanya bertemu di udara. "Apa pekerjaanmu sudah selesai?" Putri bertanya dengan mengantuk. "Putri," Randy memanggil namanya. Suaranya bergetar saat dia mendengarkan dengan seksama. "Apa?" Putri berkata sambil mengusap matanya. "Kamu bilang padaku hari ini bahwa kamu mengandung bayi kita." Randy berhenti sejenak sebelum menanyakan kalimat sederhana itu. Mendengar pertanyaannya, Putri akhirnya mengerti mengapa reaksinya begitu tenang. Ternyata pria ini curiga bahwa dia salah dengar. "Putri," Randy memanggil namanya lagi, menelan air lirnya dan berbicara dengan gugup. "Iya, aku benar-benar sedang mengandung bayi kita, Tuan Irfan Sanjaya." Putri mengangguk dan menatapnya dengan sedikit senyum. Begitu Putri mengatakan ini, Randy tidak merespon untuk waktu yang lama. Randy menatapnya dengan tatapan yang dalam, tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan. Randy terlihat bodoh. Aku tidak tahu apakah itu karena dia mendengarnya mengatakan bahwa dia hamil, atau mendengarnya memanggilnya Tuan Irfan Sanjaya. "Tuan Irfan Sanjaya." Putri mengangkat tangannya dan melambai di depan matanya, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak senang mendengar berita ini?" "Tidak." Randy berbaring di sebelahnya, secara naluriah ingin menjangkau dan menariknya ke dalam pelukannya, tetapi kemudian berpikir bahwa dia sedang hamil dan ada seorang anak di dalam perutnya. Dia tidak bisa memeluknya terlalu erat, sehingga tangannya yang terulur kembali. Terlalu gugup untuk tahu di mana harus meletakkannya. Telapak tangan tebal dan hangat Randy bergerak ringan, menyipit sedikit, berpikir serius tentang apa yang ingin Putri katakan kepadanya. Tapi setelah memikirkannya, dia masih tidak bisa memikirkannya, jadi dia menggelengkan kepalanya. "Coba tebak hadiah apa yang ingin kuberikan padamu." Putri tidak berencana untuk membiarkannya mengetahui dengan mudah. "Memangnya apa?" Senyum tipis muncul di mata Randy, dan dia mengatakan sesuatu padanya, tapi dia mengatakannya dengan sangat serius. Putri langsung mengerti di mana dia memikirkan, dan mengangkat tangannya dan meninju. "Randy, kamu sangat lambat untuk bereaksi, tidak bisakah kamu menebaknya dengan cepat? Bagaimana mungkin ada pria sebodoh itu?" Putri mengisyaratkan bahwa dia telah melakukan semua itu, tetapi dia masih terlalu bodoh untuk menebak. "Bagaimana jika anakku memiliki kepribadian seperti papanya? Cukup dengan menghadapinya dengan sepotong kayu. Jika aku menghadapinya dengan sepotong kayu lain, itu membuatku akan seperti orang gila." "Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu," Randy berkata lagi. "Aku sedang mengandung buah hati kita," kata Putri sambil menyeringai, matanya tertuju pada wajahnya, memperhatikan setiap reaksinya. "Oh ya?" Randy mendengus pelan, membimbingnya, dan terus bergerak maju. Reaksinya sangat dingin. Randy Putri ingin menendangnya. Apakah ini reaksinya ketika dia mendengar bahwa mereka akan memiliki anak? "Ayo kita pergi makan dulu," katanya, suaranya dalam dan matanya tenang. Putri merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat buruk. Bukan hanya ingin memukulnya, dia juga ingin menggigitnya. "Aku tidak mau makan." Putri menjabat tangannya dan berkata dengan marah. "Kamu harus makan," katanya, ekspresinya sangat serius. "Aku tidak mau makan." Putri melangkah maju, tetapi ditangkap oleh Randy. "Kamu harus makan. Kalau kamu tidak mau makan, anakku yang berada dalam perutmu akan merasa kelaparan," katanya lagi, nadanya sedikit tidak berdaya. Melihatnya, Putri menjadi lebih tidak berdaya. Dia memiliki kepribadian yang dingin. Apakah kamu berharap dia memeluknya beberapa kali dengan gembira? Di meja makan, hari ini Bibi Sati menyiapkan beberapa makanan ringan dan bergizi. Putri meliriknya. Tidak ada wanita hamil yang tidak bisa memakannya. Putri duduk dan Randy menyajikan semangkuk nasi dan berkata, "Kamu harus makan lebih banyak. Makan lebih banyak di malam hari."
membuatnya mudah untuk menambah berat badan, katanya, tetapi dia tidak bermaksud makan lebih sedikit. Sekarang dia bukan hanya seorang diri, tetapi ada anak-anak di dalam perutnya. Hanya ketika dia makan lebih banyak dia bisa memberi makan anak dalam kandungannya dan anaknya akan tumbuh dengan baik. Lebih baik menambah berat badan, Randy menambahkan sayuran padanya. Akan terlihat jelek jika berat badanku bertambah, aku akan tambah gendut, aku tidak akan seksi lagi, apa kamu tidak takut? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.